Yang pertama adalah APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Merupakan rencana keuangan tahunan negara yang dibuat oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh DPR. Berikutnya 3 pasal undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam menyusun APBN. Yang pertama, Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dibuat oleh pemerintah daerah serta disetujui atau disahkan oleh DPRD. Fungsi APBN dan APBN yang pertama sebagai otorisasi, kedua sebagai perencanaan, ketiga sebagai pengawasan, 4 sebagai alokasi, 5 sebagai distribusi, dan terakhir sebagai stabilisasi. Selanjutnya, tujuan APBN yaitu menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pengeluaran untuk belanja dan juga penerimaan untuk pendapatan negara. Sedangkan tujuan APBD untuk mengatur pembelanjaan daerah dan juga sumber penerimaannya. Hal ini bertujuan agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata. Sumber penerimaan negara yaitu pendapatan negara yang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pendapatan dalam negeri, yaitu penerimaan pajak yang dibagi menjadi 2. Pajak dalam negeri yaitu seperti PPh, PPN, PBB, cukai, dan pajak lainnya. Kedua, pajak perdagangan internasional seperti bea impor dan bea ekspor. Berikutnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang dibagi menjadi yang pertama pendapatan sumber daya alam, kedua laba BUMN, ketiga PNBN lainnya, yang kedua pendapatan hibah seperti gambar. 2. Sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan daerah yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan alam yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. 2. Dana perimbangan seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Yang terakhir pendapatan lain-lain seperti hibah dan dana darurat. Jenis belanja negara dan daerah untuk negara yang pertama itu adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga hutang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya belanja untuk daerah. Yang pertama transfer ke daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan DIY, dana intensif daerah. Kedua, dana desa seperti gambar. Mekanisme penyusunan dalam APBN dan APBD dalam pertanggungjawaban. Dalam APBN, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa BPK, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran tersebut berakhir. Sedangkan APBD yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa BPK, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran tersebut berakhir. Prinsip penyusunan APBN pada aspek pendapatan. Yang pertama, mengintensifkan penerimaan anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. 2. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. 3. Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan benda yang dijanjikan. 2. Prinsip pemungutan APBN pada aspek pengeluaran. Yang pertama, hemat, tidak boros, efisien, dan memiliki daya guna seperti sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. 2. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. 3. Mengusahakan semaksimal mungkin membeli produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Berikutnya asas penyusunan APBN. Yang pertama, asas kemandirian. 2. Asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Asas penajaman prioritas pembangunan. Selanjutnya penyesuaian APBD, yaitu perkembangan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan anggaran atas APBD pada tahun bersangkutan, yaitu dalam keadaan darurat, pemerintah daerah bisa melakukan pengeluaran yang belum ada anggarannya.
Pengaruh APBN dan APBD dalam perekonomian. Yang pertama, terhadap sektor moneter. APBN dan APBD mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan juga dengan cara mengurangi atau menambah anggaran belanja negara. 2. Terhadap neraca pembayaran, yaitu APBN dan APBD mempengaruhi surplus dan defisitnya neraca pembayaran perdagangan internasional. Terakhir, terhadap sektor produksi. Yang pertama, meningkatkan anggaran belanja pada APBD dan APBN. 2. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. 3. Permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. 4. Mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produknya. 5. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.